Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 pada hari ini tanggal 6 Desember 2021. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Monasti, berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya guru SMP di Negeri 43 Padang, mengajar jurusan IPS. Akan melaksanakan kegiatan praktek belajar untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi potensi sumber daya hutan di kelas 7. Mohon saran dan masukan agar saya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran. Untuk video uji kinerja, selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, walaupun cuaca kita pada pagi hari ini dingin, hujan, ibu berharap anak ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita, Ketua silakan pimpin doanya teman-temannya. Siap, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Zaki, oke, hadir ya. Neisa, oke, hadir. David, oke, hadir ya. Berarti hadir semuanya ya, anak ibu ya. Oke, alhamdulillah. Baik, silakan sekarang anak ibu kita berdiri, kita menyanyikan lagu nasional ya. Oke, silakan berdiri semuanya.
terima kasih. Silakan duduk di tempatnya kembali. Oke. Baik. Masih ingat anak ibu dengan materi kita sebelumnya? Masih. Kira-kira apa materi kita minggu kemarin? Oke, silakan. Letak dan luas Indonesia. Oke ya. Dari letak dan luas Indonesia itu kita memiliki letaknya ada 3 ya. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada letak astronomis, dan yang ketiga letak geografis. Oke. Safif, kira-kira letak geografis itu apa? Oke, yang lain? Oke, Nisa, apa letak geografis? Oke, Bu bantu. Letak geografis adalah letak di mana suatu wilayah di dalamnya kita bisa melihat bahwa Indonesia itu berada pada garis hilang, dan juga Indonesia adalah tempat jalur perdagangan internasional. Itu letak geografisnya. Kalau letak astronomisnya bisa kita lihat dalam posisi letaknya, di mana Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu letak astronomisnya. Kalau letak geologis berarti dia membahas tentang batuan-batuan yang ada di Indonesia ya. Oke, apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang potensi sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Oke, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menganalisis potensi sumber daya hutan di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke ya. Yang kedua, menganalisis pemanfaatan sumber daya hutan dan upaya pelestariannya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis tentang potensi sumber daya hutan. Jadi nanti anak ibu akan diskusi tentang tujuan pembelajaran ini sesuai dengan video yang nanti akan ibu tayangkan ya. Paham ya? Oke, kita lihat. Perhatikan. Ini peta apa? Peta Sumatera. Kalau dari peta Sumatera ini di sini menggambarkan tentang peta kawasan hutan. Ya, nah, anak ibu pernah ya dengar kabar bahwa hutan sebagai hutan Indonesia ini pernah terbakar, ya nah? Iya, pernah terbakar ya. Jadi anak ibu bisa kita lihat bahwa luas hutan Indonesia itu sekitar 99,6 juta hektar, atau bisa kita sebut yaitu 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Walaupun beberapa daerah yang masih memiliki hutan yang lebat seperti apa? Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu masih bisa kita temukan ya hutan-hutan yang lebat, karena kita memiliki hutan hujan tropis ya, dimana kita ada floranya, faunanya, beraneka ragam ya. Selain hutannya juga, kalau seandainya hutannya kita tebang, maka hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan tersebut akan mengalami apa? Kekurangan makanan, kita juga kekurangan oksigen ya kan? Karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Oke. Baik. Untuk lebih memahami, ibu akan membagikan LKPD-nya ya di lembar kerja siswa. Nanti akan ibu tayangkan. Silakan anak ibu amati, lalu baru anak ibu tuliskan di sini apa saja permasalahan yang terdapat pada sumber daya hutan dan bagaimana solusinya yang akan diatasi terhadap permasalahan tersebut. Setelah itu nanti ibu kasih waktu, anak ibu silakan tampil perwakilan kelompok 2 orang
menyampaikan hasil diskusinya. Paham? Paham Ananda? Paham? Ada pertanyaan? Oke ya. Nanti setelah anak ibu membuat di LKPD-nya, silakan pindahkan ke kertas kartonnya yang telah disediakan ya. Ibu sudah menyediakan kertas kartonnya, silakan nanti. Nah, sebelum memulai videonya, silakan bikin namanya dulu. Bikin nama sendiri-sendiri. Nanti baru nama kelompok. Oke, silakan. Bikin aja di atasnya, bikin namanya. Oke, silakan perhatikan ya Naya. Nanti setelah Naya ibu memahami, silakan ditulis di LKPD-nya. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal. Dua titik lainnya merupakan lokasi penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu dengan menggunakan sepeda. Mereka mengangkut ini kayu olahan. Panjangnya rel keseluruhan lebih dari 3 km. Tertutupnya di antara tegakan pepohonan rimbun. Penegakan hukum di wilayah itu mendesak agar aktivitas liar dalam kawasan dapat teratasi. Laporan wartawan Kompas Irma Tambunan dari Jambi. LKPD-nya dulu baru dikatakan kartunya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa
warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Ibu, karena waktu untuk diskusi telah selesai, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang permasalahan potensi sumber daya hutan. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari bahwasannya satu pengembangan hutan di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan menyalahi norma serta kaedah hukum yang berlaku. Solusinya: 1. Melakukan reboisasi atau menanam hutan yang gundul. 2. Sistem tebang dalam kegiatan penebangan hutan. 2. Pembangunan infrastruktur jangka pendek. Cara teknik dan praktek konstruksi dalam penyerapan lahan di mana 1. Pembangunan terjadi dalam proses pembangunan atau renovasi. 3. Solusi untuk jangka pendek yang kami lakukan, prioritas ulang tadi terhadap proyek-proyek konstruksi yang ada. 3. Penebangan liar. Solusinya menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan hutan. Kesimpulannya, bisa melakukan reboisasi atau penebangan hutan yang gundul. Bisa melakukan penebangan hutan yang gundul. Pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, proses pembangunan atau renovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan. Kelompok 2 lagi tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu 1. Penebangan hutan secara ilegal. Solusi dari mencegah penebangan hutan secara ilegal adalah melakukan reboisasi dan melakukan sistem tebang pilih. 2. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan terjadi karena warga ingin mendapatkan pemukiman untuk tempat tinggal. Solusinya ialah mencari tempat tinggal yang lain. 3. Adanya penambahan penduduk. Penambah penduduk karena orang ingin tinggal di tempat yang dataran rendah. Solusi yaitu membuka lapangan kerja di sekitar rumah yang akan dihuni warga. Itulah hasil kesimpulannya ialah hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan juga dapat menahan banjir. Itu saja kesimpulan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok terakhir. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Zaki, Kiara, mempresentasikan kami tentang permasalahan yang terdapat pada potensi sumber daya hutan di Indonesia. 1. Pendapat saya tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia menjadi pengekspor hasil hutan ke sejumlah negara. Tidak semua negara punya sumber daya alam hutan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi hal ini menimbulkan permasalahan seperti 1. Pemburuan liar hutan. Solusinya tidak memburu hutan hewan dan melarang supaya tidak memburu hewan di hutan. 2. Penebangan hutan dalam skala besar masih terus terjadi. Solusinya melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali supaya sumber daya alam tetap terjaga. Pembakaran hutan secara ilegal. Solusinya melakukan patroli secara rutin, mengadakan edukasi, mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran. Kesimpulan, hutan di Indonesia memang sangat luas dan besar, tetapi masih banyak orang yang tidak menjaga kelestarian hutan. Jadi kita sebagai rakyat yang baik harus menjaga kelestarian hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia. Diskusi kelompok kami, apakah ada yang ingin memberi saran pada kelompok kami? Oke, siapa yang mau beri saran? Ada? Enggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Berarti kelompok 1, 2, dan 3 sudah tampil menyelesaikan tentang permasalahan dan solusi potensi sumber daya. Sekarang, siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya? Oke, silakan Desa. Silakan berdiri. Kerusakan hutan terjadi karena kebijakan yang dibuat lebih memperhatikan segi ekonomis dibandingkan segi ekologis. Kebijakan pengolahan hutan yang kurang tepat dari pemerintah sebagai struktur yang dilakukan karena kebijakan tersebut didukung oleh regulasi dan ketentuan yang berlaku. Salah satu kebijakan yang kurang tepat dari target pemerintah adalah kebijakan yang mengandalkan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan yang sebagai sumber pendapatan baik di tingkat nasional maupun daerah, dan seharusnya yang seharusnya mungkin ada diimplementasi suatu aturan yang tidak berjalan sehingga masyarakat tidak melihat adanya risiko apabila mereka melanggar peraturan. Oke, nah tepuk tangan teman-teman. Oke, baik ya. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya kesimpulannya, yaitu bahwa hutan itu adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya hutan.
di mana sumber daya hutan itu bisa kita manfaatkan. Seperti kayunya bisa kita buat meja, lemari, kasur. Ya, manfaat hutan itu bisa bagi kehidupan makhluk hidup untuk menghasilkan oksigen dan juga berfungsi sebagai habitat bagi beraneka ragam makhluk hidup seperti flora dan fauna ya. Jadi refleksi kita pada pagi hari ini adalah kita bisa memanfaatkan atau mengambil yang kita pelajari pada hari ini atau yang bisa kita petik pada hari ini tentang potensi sumber daya alam itu adalah sebagai makhluk yang berakal sudah seharusnya kita mengubah pola hidup yang lebih baik lagi agar tidak